Nah, salahnya aku itu dulu santai banget nih, karena kita jadi bulan-bulan ini tuh bulan-bulan Oktober November tuh yang santai banget, masih lama, masih lama. Ternyata banyak banget jalur yang udah mulai dibuka dari bulan-bulan ini gitu. Hai. Oke, hari ini sama mama sendiri. Hari ini mama lagi menuju ke arah Bandung, ke arah Sumedang, tepatnya Jatinangor. Mama akan menjemput anak mama di kampusnya. Jadi temenin mama di jalannya. Sambil kita cerita-cerita random aja. Oke. Ya, ikutin terus. Oke, kita lagi di tol. Ini baru masuk tol di sekitar Kampung Rambutan ya. Ini menuju tol Jakarta Cikampek. Oke, nanti kita masuk ke tol layang MBZ. Oke, cerita apa ya? Tentang anak aja ya. Jadi anakku itu kebetulan mahasiswa baru di Unpad. Nah, dia ini masuk Unpad itu sebenarnya banyak drama banget. Dia buat ibu-ibu yang anaknya udah kelas 11 atau kelas 12, siap-siap ya mams. Akan banyak drama untuk masuk perguruan tinggi. Lulus-lulusannya dramanya itu apa ya? Banyak banget ya. Yang aku rasain sih kayak aduh, benar-benar hektik, benar-benar pikiran kita diuji banget, pikiran kita dikuras banget, keringat kita dikuras, duit kita dikuras mam. Jadi benar-benar dramanya banyak banget. Jadi siap-siap ya. Oke, salah satu yang harus disiapin sih kayaknya penting banget nih, mulai nih dari kalau sekarang kan masih bulan-bulan Oktober November ini udah mulai nih persiapan untuk ada yang untuk persiapan bimbelnya, ada yang udah mulai penerimaan murid mahasiswa baru juga gitu. Jadi memang harus udah mulai dipikirin nih dari sekarang. Nah, salahnya aku itu dulu santai banget nih, karena kita jadi bulan-bulan ini tuh bulan-bulan Oktober November tuh yang santai banget, masih lama, masih lama. Ternyata banyak banget jalur yang udah mulai dibuka dari bulan-bulan ini gitu. Jadi mams, kalian harus siap banget. Kalau misalnya kalian mau anak kalian mau masuk jalur yang lebih lebih mudah, karena banyaknya jalur tanpa tes nih untuk yang berprestasi. Prestasinya juga macam-macam. Ada yang berprestasi dari rapot, ada yang prestasi dari misal yang ekskul, prestasi dari OSIS, dan lain-lain, banyak banget. Dan itu harus konsultasi dengan guru BK. Jadi sebaiknya udah mulai dari sekarang itu Mams sudah mulai konsultasi ke guru BK nih, kira-kira ada jalur apa aja. Dan biasanya guru BK juga punya tanggal-tanggal, mereka akan ngerekap tanggal-tanggal pendaftaran untuk beberapa universitas negeri gitu. Itu untuk yang mams yang tujuannya untuk ke negeri ya, of course. Kalau yang swasta sih kayaknya santai aja. Swasta itu masih panjang waktunya. Jadi setelah penerimaan PTN, biasanya PTS masih banyak yang buka gitu. Jadi chill aja kalau untuk yang mau masuk PTS. Untuk yang PTN ini itu banyak banget jalurnya ya, itu udah harus mulai kalian rekap dari sekarang. Juga untuk anak-anaknya harus mulai di push nih untuk ya, satu untuk belajar, satu juga untuk
mengumpulkan nilai-nilai gitu. Jadi untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang akan diminta untuk jalur-jalur yang tertentu nanti ya, gitu, untuk jalur prestasinya. Sebenarnya persyaratannya juga nggak terlalu jelimet banget, cukup mudah dan biasanya dibantu banget sama sekolah. Kalau aku ngerasanya dulu tuh kebantu banget sama sekolah ya, jadi benar-benar diurusin kita sampai pendaftaran itu dilakukan di sekolah gitu. Anaknya disuruh masuk di komputer, itu nanti akan ada yang memandu. Itu di sekolah anakku ya. Mudah-mudahan sih di sekolah yang lain juga sama. Mungkin lebih baik lagi bahkan. Dan kemarin itu dramanya dramanya di anak aku itu, jadi kita nih ngincer, terus terang aku nggak terlalu gimana ya, kalau anakku harus kuliah di yang jauh kayak mungkin Jogja, Surabaya atau kota-kota yang lainnya yang agak jauh dari Jakarta, aku sebenarnya agak berat karena itu anak pertama aku gitu kan. Nah, jadi kita nih milih, ayo Kak, kalau mama sih pengennya kamu ya pilihannya Jakarta atau Bandung, Jakarta dan Bandung lah gitu. Jadi kita pilih universitas-universitas yang berada di Jakarta dan Bandung gitu. Nah, untuk SNBT waktu itu kita nggak ikut. SNBP yang prestasi itu kita nggak ikut. SNBT yang tes kita ikut, nggak lolos. Itu udah wah, mulai drama dimulai ketika SNBT nggak lolos. Kemudian kita ikut jalur mandiri kita cuman ikut satu karena kita hanya ngincer. Kita ikut 3. Jadi untuk UI, ITB dan Unpad. Terus ketika UI kita daftar, belum ada tanggalnya hanya range-nya, hanya range tanggal, dan Unpad juga range tanggal. Ternyata tanggalnya bareng, jamnya bareng, harus ada yang kita korbankan nih. Ya udahlah, yang agak jauh kita korbankan. Akhirnya Unpad kita nggak jadi ambil, kita skip pendaftarannya. Udah daftar, dapat nomor peserta dan lain-lain, jadwal ujian dan lain-lain. Akhirnya kita ikhlaskan, kita tidak ikut untuk yang Unpad. Akhirnya kita ambil yang UI. Dan satu lagi ITB. Oke, itu nunggu pengumuman itu bukan main. Dakdikdukdernya itu dramanya benar-benar kayak aduh, takut nggak lulus. Kalau nggak lulus kita kemana gitu kan. Itu kalau kita mau daftar swasta juga, tapi nanti kalau lulus kan sayang, nanti kalau udah daftar swasta terus kita udah bayar, sayang gitu. Jadi bener-bener dilema banget sih saat itu. Oke, singkatnya pas pengumuman jalur mandiri UI ternyata nggak diterima. Kemudian ITB tidak diterima. Unpad of course karena waktu itu tesnya bersamaan, tapi Unpad belum tutup pendaftaran. Masih ada jalur nilai rapot yang tanpa tes. Akhirnya kita daftar lagi. Jadi ya 2 kali masuk uang pendaftaran. Pokoknya itu juga salah satu dramanya ya. Beberapa PTN itu di jalur mandiri itu cukup mahal. Dan Unpad ini termasuk yang paling murah sih menurut aku, masih masuk akal lah. Kalau yang lainnya kayaknya udah di luar nurul semuanya. Nilai-nilainya sangat fantastis ya untuk biaya pendaftaran. Nanti kalian kalau udah mau pendaftaran deh pasti lihat deh
liatin harga-harga formulir pendaftaran, meskipun ini sebenarnya nggak pakai formulir juga ya, formulirnya online, semua pendaftarannya online, tapi tetap dikenakan biaya untuk pendaftarannya minimal itu 600 ribuan. Nah kalau untuk Unpad termasuk yang paling murah, dia hanya 200 ribuan kalau nggak salah ya, 200 ribuan dan ada yang 100 ribuan, aku lupa deh pokoknya. Nah kita akhirnya ya udah gimana nih, udah benar-benar itu udah wah kalut banget, mulai panik nih karena aduh anak aku mau masuk kemana, kemudian cari-cari PTN yang masih buka pendaftaran, kebanyakan udah tutup Mam. Kabarnya sih akan ada gelombang kedua tapi belum dibuka. Udah panik bener-bener yang itu, wah aku tuh Mas sampai nangis-nangis deh bener-bener. Kita aduh anak aku mau masuk mana, apalagi anaknya ya aku nggak tahu juga karena anakku tuh yang pintar menyembunyikan perasaannya. Kalau mamanya lebih melankolis, jadi kayak tiap malam aduh berurai-urai air mata. Akhirnya udah mulai zikir, mulai makin intens berdoanya, bener-bener aku print nih yang Unpad itu pengumumannya masih di akhir bulan, jadi itu sekitar seminggu atau 2 minggu lagi lah, itu lupa dah. Itu nunggu itu benar-benar aduh kayak kita udah stres banget. Kita zikir tiap hari, benar-benar kita zikirin sampai aku print tanda pesertanya itu, aku bawa setiap doa, aku taruh di buku doa aku. Jadi setiap kali aku buka buku doa aku ada itu tanda ujian Unpad itu. Benar-benar. Dan akhirnya beberapa PTN juga buka kembali gelombang 2. Ya udah masukin lagi Mams. Pokoknya aku nggak tahu ya anak aku mau kemana. UGM udah tutup, nggak bisa. Akhirnya ITS buka, Undip buka, terus ada satu lagi Brawijaya masih buka. Itu kita masukin lagi 3. Dan juga kita langsung cari cadangan swasta. Udah cari yang juga masih daerah Bandung. Kita masukin ke Telkom. Alhamdulillah Telkom keterima. Kemudian pengumuman lagi, ITS alhamdulillah keterima, Undip nggak keterima, ke Brawijaya keterima alhamdulillah. Tapi tetap nih Mams, aku tuh masih mikir aduh anak aku jauh banget ya kalau ke daerah Jawa sana gitu, ke daerah, kalau ke Surabaya, kalau ke Malang gitu, tetap aku doainnya yang di Bandung. Jadi Unpad tuh benar-benar aku doain banget sampai, dan itu benar-benar terakhir ya. Pengumuman Unpad itu pengumuman paling akhir, PTN paling akhir itu Unpad. Benar-benar itu, wah aku udah stres ya. Alhamdulillah mampas pengumuman lulus, nangis aku langsung, alhamdulillah ya Kak, akhirnya kamu gak terlalu jauh. Akhirnya ya sampailah kita ke Unpad gitu, alhamdulillah. Jadilah sekarang mahasiswa baru di Unpad. Dan sebenarnya masih ada drama lagi sih setelah masuk Unpad. Ini anak belum pernah kemana-mana. Dari SD, SMP, SMA, sekolah itu selalu antar jemput. Mamahnya yang antar jemput. Jadi benar-benar tidak pernah naik umum, tidak pernah pergi sendiri. Cuma pas kelas 12, ya akhirnya beberapa kali udah mulai kita lepasin untuk naik Gojek, naik Grab, pergi sama temennya sendiri. Kalau dulu tuh selalu aku dampingin terus karena benar-benar aku jagain banget anak aku itu. Nah, dramanya sebenarnya drama dimulai ketika nyari kosan. Nyari kosan itu lanjut part 2 loh. Lanjut part 2.
eh, kosan itu sudah mulai habis yang eksklusif karena Unpad pengumumannya terakhir. Kemudian anak-anak ITB mabanya semuanya maksudnya ditempatkan di Jatinangor juga. Otomatis itu ribuan mahasiswa baru tumplek-plek lah di Jatinangor. Kosan eksklusif laris manis, Mams. Kita udah nggak dapet. Akhirnya ya udahlah, udah lihat beberapa yang tersisa, nggak ada yang srek karena terlihat kurang layak menurut aku. Menurut mamanya yang overprotective ini sepertinya tidak cocok untuk anaknya yang manja. Jadi kita cari lagi. Dan alhamdulillah dapat sih satu tempat yang lumayan kita sepakat. Aku, suami dan anakku juga sepakat. Oke, di sini setuju. Jadi alhamdulillah sekarang udah aman. Dan drama ketiga sekarang anaknya jadi minta pulang mulu. Minta dijemput terus gitu karena kangen lagi mama, aku pengen pulang, mama temen aku yang kuliah di Brawijaya lagi pulang, aku mau ketemu. Baiklah, ya sudah, demi anak ya Mams ya. Jadi ya udah kita jemput aja. Jadilah aku penghuni sejati ini, pelintas jalanan Jakarta Jatinangor. Demi anak gak apa-apa. Mantap.